Hello all, welcome back to Lucky Monkey Channel. Saya pernah ketemu seseorang waktu saya bekerja sebagai business consultant. Orang ini backgroundnya dari IT ya, information technology. Dan dia sama sekali nggak tahu soal perekonomian, khususnya bahwa dari mana pemerintah mendapatkan income. Ya. Jadi sini saya mau jelaskan sedikit bahwa income pemerintah ada dua sumber yang utama. Pertama adalah dari pajak dari warga negara, penduduk ya, dan juga satu lagi adalah dari ekspor dari negara tersebut ke negara lain. Itu adalah sumber utama. Tapi orang ini dia nggak ngerti. Dia cuma taunya, oh saya kerja di perusahaan ini, saya mendapatkan gaji bulan ini, udah gitu ya. Baik, yang episode ini yang saya mau sharing adalah perekonomian sebuah negara, pertumbuhan ekonomi adalah digerakkan oleh jumlah dari entrepreneurs, businessman, ya, atau boleh juga disebut wira swasta, pengusaha di negara tersebut. Semakin banyak jumlah entrepreneurs, maka semakin bertumbuh ekonomi dalam negara tersebut. Kenapa? Karena entrepreneurs ini mempunyai mindset bahwa dia harus menggunakan kapital untuk berusaha diputar sehingga mendapatkan keuntungan ya, dan juga mereka tidak digaji oleh siapapun ya. Bayangkan kalau suatu negara lebih banyak pegawai swasta atau pegawai negeri, maka perekonomian dari dan juga khusus pertumbuhan ekonominya itu akan rendah. Karena apa? Karena semua hanya memikirkan saya kerja, saya dapat gaji, sudah. Tidak ada yang memikirkan bagaimana mengolah sesuatu menjadi barang yang ada value added, diekspor sehingga mendapatkan keuntungan. Ya. Tapi sayangnya, entrepreneurs ini hubungannya seperti love hate ya. Jadi saya katakan, makanya judul episode Ada Paya kali ini adalah Entrepreneurs, You're Loved and You Are Lost. Ya. Kalau ada resesi, ya, kalau ekspor turun, kalau ada PHK di mana-mana, maka apa? Yang disalahkan pengusaha, ya, entrepreneurs. Kenapa kamu lakukan itu? Sehingga jadi resesi, sehingga jadi apa? Ya, jadinya PHK, nggak boleh itu, ya. Dan juga kalau upah atau gajinya stagnan, nggak bertumbuh, karyawan atau buruh mereka reaksi, komplain. Tapi kalau ada pertumbuhan ekonomi, ya, semuanya bagus, terutama menciptakan lapangan kerja baru, ya, dan juga perusahaan-perusahaan itu atau entrepreneurs itu mempunyai perusahaan yang dimana corporate social responsibility programnya bagus sekali. Wah, itu sangat di-welcome. Ya, pemerintah dan semua pihak yang dapat kucuran dana itu senang banget ya. Tapi kalau ada satu hal lagi, kalau mereka meminimalisir pembayaran pajak, tax, ya, kadang-kadang ada tax avoidance, atau si CEO-nya mendapat paket bonus atau salary yang besar, atau harga sahamnya naik, atau ya ini yang paling dibenci oleh pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya adalah kalau perusahaan tersebut terlalu besar sehingga terjadi monopoli, maka dia dibenci. Ya. Ini terjadi di negara khususnya di Amerika dan juga di Eropa. Bila perusahaan tersebut dan juga mungkin di China, ya, bila perusahaan tersebut terlalu besar, ya, mereka memegang kapital dan juga market share terlalu besar, pasti negara akan masuk untuk menghancurkan, mengecilkan sehingga power mereka tidak ada ya, karena negara masih mau lebih berkuasa. Dan saya pelajari kenapa sih attitude-nya, sikap kebanyakan dari masyarakat terhadap entrepreneurs itu kurang positif ya. Kalau memang lagi mereka menciptakan terutama lapangan kerja dan menaikkan upah minimum, wah semua pada senang ya. Tapi begitu mereka melakukan sesuatu, umpamanya mengecilkan pembayaran pajak lah, atau investasi di luar negeri, atau mereka melakukan pengurangan karyawan, pasti dibenci.
pertama saya lihat kayaknya masyarakat, society itu nggak terlalu suka entrepreneurs memegang kapital dan juga market share dan juga power terlalu besar, ya, terlalu besar, dan juga terutama perputaran uang, sehingga mau dipecah-pecah sehingga mereka menjadi kecil dan tidak berkuasa. At the same time, union workers, ya, union yaitu kayak semacam ya serikat buruh atau apa, mereka mau yang lebih berkuasa. Tapi at the same time, we have to understand, tanpa entrepreneurs ini, maka siapa yang akan membuka lapangan kerja? Ya, bisa pemerintah membuka lapangan kerja sebagai pegawai negeri sipil, tapi kemampuan pemerintah terbatas. Ya. Jadi saya pikir lumrah lah seseorang yang mempunyai ide bisnis untuk solve atau give solution to a problem in the society. Mereka mau memulai sesuatu usaha, mereka mencari capital, mereka membuka lapangan kerja, tentu mereka mau mendapatkan sesuatu dong, ya, karena mereka ya juga dengan pemikiran kapitalis, mereka harus untung, ya. Tapi kalau at the same time mereka juga dibenci, saya pikir itu nggak fair, ya. Tapi dari pembicaraan ini saya mengatakan bahwa sebenarnya entrepreneurs itu haruslah dilihat. Kalau mereka memang melakukan kejahatan, memang harus dihukum. Tapi kalau tidak melakukan kejahatan, mereka harus dibina, ya, harus bukan dilawan seperti sampar gitu, atau seperti penyakit, seperti kejahatan, ya. Kita tidak boleh melihat kesuksesan terus kita tidak suka dan benci dan mau menghancurkannya, ya. Kita suka atau tidak suka tidak boleh berdasarkan kesuksesan itu. Kita mesti lihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kedua, jadilah seorang entrepreneur. Karena walaupun bagaimana susahnya, the reward is enormous, ya. The rewardnya itu pasti besar, ya. Saya akan bahas lagi soal bagaimana menjadi seorang entrepreneur, bagaimana memulainya, bagaimana mencari ide bisnis itu di episode selanjutnya. Tapi dalam episode ini saya mengatakan, entrepreneurs, you are the best. Actually, you are loved. You are not loved. Yang membenci Anda adalah mereka-mereka itu yang mungkin tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang entrepreneurs lakukan. Oke, sampai di sini dulu omong-omongan saya. We see again in next episode. All is well. Bye.